Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizky Pradana, NIM L1A119017, peminatan silvikultur, program studi kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem silvikultur hutan alam, yaitu tebang rumpang. Baiklah, yang pertama adalah apa itu tebang rumpang? Tebang rumpang atau disingkat TR adalah bentuk ruang terbuka hasil dari penebangan kelompok vegetasi berbentuk melingkar dengan ukuran 1-2 kali tinggi pohon tepinya. Pemanenan tebang rumpang adalah tebangan berdasarkan kelompok pohon di dalam bentuk rumpang. Perapihan rumpang adalah kegiatan membuat rumpang setelah penebangan pohon-pohon besar dengan menebang semua vegetasi di dalamnya kecuali permukaan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip tebang rumpang, di mana yang pertama adalah sistem silvikultur untuk tegakkan tidak seumur. Yang kedua adalah teknik pemanenan dengan tebang kelompok atau rumpang secara teratur dan tersusun dalam satu jaringan jalan sarat yang menuju ke satu TPN. Yang ketiga adalah unit manajemen terkecilnya adalah TPN. Yang keempat, rumpang sebagai unit pelakuan silvikultur. Yang kelima, mempertahankan keanekaragaman hayati. Dan keenam, yaitu menciptakan ruang tumbuh optimal bagi permudahan. Selanjutnya adalah tujuan dan sasaran tebang rumpang. Tujuan dari tebang rumpang adalah meningkatkan produktivitas hutan alam, tegakkan tidak sumur melalui tebang kelompok, dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam rumpang untuk meningkatkan riap dalam jangka memperoleh panenan yang lestari. Sementara sasaran dari tebang rumpang adalah pada hutan alam produksi bekas tebangan di areal IUP, HHK, atau KPHP. Selanjutnya adalah tahap kegiatan tebang rumpang. Yang pertama tahapnya adalah penataan areal kerja atau PAK. Yang kedua, pembukaan wilayah hutan atau PWH. Yang ketiga, ada risalah rumpang. Yang keempat, ada pembuatan rumpang. Yang kelima, ada pembinaan rumpang. Yang keenam, ada pemanenan hutan. Dan yang ketujuh, ada perlindungan dan pengamanan hutan. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan dan tata waktu. Yang pertama ada penataan areal kerja atau PAK dengan prinsip menata areal ke dalam blok dan peta kerja tahunan berdasarkan RKUP-HHK. Suatu peta kerja di dalam tebang rumpang adalah satu TPN dengan jaringan jalan sarat dan rumpang-rumpang yang didukungnya. Kemudian dilakukan tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan dan dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk rejim tebang rumpang atau TR. Perencanaan dalam peta yaitu yang pertama mempedomani RKUP-HHK yang telah disahkan, kemudian membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan petak-petak kerja, menyesuaikan jumlah blok dan petak-petak kerja dalam siklus tebang yang sudah ditetapkan, kemudian menyesuaikan bentuk dan luas blok dan peta kerja dengan kondisi lapangan, kemudian menggunakan angka Romawi untuk menandai setiap blok kerja sesuai rencana tahunan penebangan, sedangkan peta kerja diberi angka secara berurutan dari petak pertama sampai petak terakhir. Kemudian membuat rencana tata batas blok dan petak kerja. Dan yang terakhir adalah membuat peta rencana PAK dengan skala minimal 1:10.000. Untuk
untuk pelaksanaan yaitu membuat prosedur operasi standar atau POS kerja untuk PAK berdasarkan prinsip PWH. Kemudian kegiatan kedua ada pembukaan wilayah hutan atau PWH dengan prinsip efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Perencanaannya yaitu membuat rencana lokasi base camp, DPK, TPN, pondok kerja, dan lain-lain. Kemudian membuat rencana jaringan jalan syarat pada setiap TPN, rencana jalan utama dan jalan cabang. Kemudian melakukan plotting semua calon rumpang untuk tahun berjalan atau R0 dan calon rumpang untuk setengah umur daur berikutnya atau R0 plus setengah daur pada jaringan jalan syarat. Kemudian menyiapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil risalah dan membuat peta rencana risalah skala 1:5000. Kemudian kegiatan yang ketiga ada risalah hutan dengan prinsip risalah hutan dilakukan di dalam calon-calon rumpang tahun berjalan atau R0 pada setiap jaringan jalan syarat. Kemudian risalah hutan dilakukan sebelum penyusunan usulan RK, TU, PHHK. Untuk perencanaan yaitu menyiapkan peta rencana TPN jalan syarat dan plotting rumpang hasil kegiatan. Kemudian menyiapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil risalah. Kemudian pelaksanaan di lapangan yaitu membuat prosedur operasi standar atau POS kerja untuk risalah hutan berdasarkan prinsip dan sekaligus membuat peta jaringan jalan syarat dan sebaran rumpang pada setiap TPN dengan skala 1:1000. Kemudian kegiatan yang keempat adalah pembuatan rumpang dengan prinsip pemanenan dengan tebang habis pada setiap rumpang, memanen semua pohon kecuali anakan pohon-pohon primer, dan menggunakan prinsip efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Untuk bagian perencanaan, penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran rumpang skala 1:1000. Penebangan dilaksanakan pada peta-peta kerja dalam blok RKT yang telah disahkan. Untuk bagian pelaksanaan, yang pertama yaitu tegakan. Material tegakan adalah berbagai semai yang telah ada di landai hutan. Jenis yang digunakan beragam sehingga terbentuk tegakan yang berlapis. Berbagai komposisi jenis, berbagai struktur batang, dan berbagai lapisan tajuk seperti hutan primer. Daur diperkirakan selama 70 tahun dan riap sekitar 10 meter kubik. Kemudian yang kedua yaitu desain jalan syarat. Rumpang diletakkan sistematik pada jalan syarat. Pada satu jalan syarat terdapat 2 rumpang berbeda umur 35 tahun. Di dalam satu unit jalan syarat terdapat 30-60 rumpang dengan luas total 5-15 hektar. Kemudian rumus pembuatan unit tegakan dinilai pada umur 15 tahun atau berada pada fase tingkat diam. Kemudian yang keempat, riap tegakan rumpang pada umur 70 tahun, diameter kanopi atas diperkirakan mencapai 115 cm dengan volume 13 meter kubik meranti. Contohnya meranti. Volume ini ditambah dengan pohon bonus seperti ulin kurang lebih 200 meter kubik per hektar sehingga perolehan kayu yang dapat diambil yaitu 600 meter kubik per hektar. Riap unit tegakan rumpang 10 meter kubik per hektar per tahun. Yang kelima yaitu meningkatkan mutu genetik pohon. Dilakukan dengan memilih material terbaik setempat yang ada di dalam rumpang tersebut. Yang keenam yaitu meningkatkan riap unit tegakan. Dilakukan dengan melakukan pembebasan tajuk calon kanopi atas. Kemudian kegiatan yang kelima adalah pembinaan rumpang dengan prinsip memberikan ruang tumbuh optimal bagi individu-individu pohon terbaik, menghilangkan individu pohon dan atau vegetasi lain yang menaungi pohon induk terbaik. Untuk perencanaannya
yaitu pilih dan tandai anakan-anakan pohon terbaik 1 tahun setelah pembuatan rumpang. Jarak antar anakan yaitu kurang lebih 3-4 meter. Plotting setiap anakan terpilih di dalam setiap rumpang untuk pembinaan dalam periode 2 tahunan sampai permulaan bebas dari naungan. Kemudian kegiatan yang keenam adalah pemanenan hutan dengan prinsip TPN, jalan sarat, dan rumpang sebagai satu kesatuan yang permanen. Pemanenan dilakukan di setiap rumpang secara tebang habis pada daun tebang yang telah ditentukan dengan tidak membuat TPN dan jalan sarat yang baru. Dan tentu saja dilakukan dengan efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Kemudian perencanaannya, risalah rumpang yang akan ditebang berdasarkan peta kerja. Penebangan dilaksanakan pada peta kerja dalam blok RKT yang telah disahkan. Untuk pelaksanaannya, misalnya untuk produksi tahunan, yang pertama terdapat areal HPH seluas 350.000 hektar dengan luas areal berhutan 340.000 hektar. Areal HPH ini kemudian dibagi ke dalam 35 blok kerja tahunan masing-masing 9.714 hektar. Di dalam tiap blok dicetak 2 unit tegakan rumpang berbeda umur 35 tahun. Luas masing-masingnya yaitu 2.428 hektar, sisanya seluas 4.857 hektar atau sebanyak 50% tidak dibalak untuk kantong pelestarian (KP). Kemudian langkah keempat adalah produksi kayu tahunan berdiameter di atas 20 cm mencapai 2.428 dikali 500 meter kubik per hektar. Hasilnya adalah 1.200.000 meter kubik per tahun untuk tegakan hutan primer. Kemudian jumlah rumpang yang akan dibuat yaitu 2.478 dibagi 0,2 yaitu terdapat 12.000 unit jumlah rumpang. Kemudian di dalam satu unit jalan sarat terdapat rata-rata 50 rumpang. Jadi jumlah unit jalan sarat yaitu 12.000 rumpang tadi dibagi 50 terdapat 240 unit jalan sarat. Kemudian dalam 1 km jalan logging terdapat rata-rata 3 unit jalan sarat sebab ada TPN yang mempunyai 2-3 unit jalan sarat. Jadi panjang jalan sarat yang akan dibangun per tahun yaitu 240 dibagi 3 adalah 80 km atau intensitas jalan 30 meter hektar. Kemudian kegiatan yang terakhir kegiatan yang ketujuh adalah perlindungan dan pengamanan hutan dengan prinsip perlindungan dan pengamanan dari kebakaran, perambahan, dan pencurian hasil hutan, memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi, dan menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara periodik dalam satu periode RKT. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Semoga materi ini dapat memberi tambahan wawasan bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.